Nama saya Ahmad Alfiansyah. Di sini saya berperan sebagai pencari informasi tentang analisis facts di bidang politik. Saya Anissa Juliana, peran saya dalam kelompok yaitu mencari analisis facts di bidang teknologi dan mengupload hasil kelompok di YouTube. Saya Anissa Dwi Kartikasari, peran membuat beberapa ide. Saya Ardia Pramita Cahyani, peran saya mencari materi ide challenge. Saya Aurelia Putri Kusumawardani, berperan mencari materi tentang challenge. Saya Breliana Regina Putri Avandi. Di kelompok ini saya berperan sebagai pengedit PPT. Nama saya Cesar Darihab dari kelompok 1. Peran saya dalam kelompok adalah memberi beberapa ide. Saya Dani Febrianti, saya berperan sebagai penyusun PowerPoint dan memunculkan ide mengenai tren makanan di masa depan. Saya Dinda Bisa3, peran saya sebagai pencari ide. Saya Fairuz Salsadila, peran saya mencari faktor ekonomi pada fokus food ini. Saya Fionisha Mufida, saya berperan sebagai pengedit video dan mencari beberapa ide. Nama saya Firnatasha Widiasti, saya berperan membuat beberapa ide terutama mengenai tren makanan di masa depan. Saya Fristana Sahura Raflis, saya berperan sebagai pengedit video. Saya Fitria Damayanti, peran saya mencari facts di bidang sosial. Nama saya Fitri Rahmadani, peran saya di bagian list of several idea. Faktor politik. Faktor politik juga mempengaruhi industri makanan. Hal ini dikarenakan adanya pajak pertambahan nilai yang menjadi salah satu faktor pemain industri makanan dengan bertujuan untuk mengembangkan usahanya. Karena dengan berkembangnya usaha, maka akan besar juga PPN yang dibebankan untuk usahanya. Faktor ekonomi di fokus food dengan membuat makanan yang murah, tetapi sehat dan higienis. Di masa pandemi saat ini, kondisi perekonomian masyarakat sedang tidak stabil, tetapi mereka setiap harinya harus memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya, memenuhi kebutuhan gizi. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat pastinya membutuhkan asupan gizi yang baik dan sehat untuk menjaga kesehatan agar tetap stabil. Dari hal tersebut, kita dapat membuat makanan yang murah, sehat, dan higienis tentunya. Faktor sosial di fokus food sesuai dengan kebutuhan sosial. Fokus utama makanan cepat saji yaitu sesuai dengan keinginan konsumen berdasarkan usia, kesadaran kesehatan, karir, dan lain sebagainya. Faktor facts di bidang teknologi. Teknologi dapat memberikan keunggulan kompetitif. Teknologi diperlukan untuk membuat pengemasan, label pangan, dan produksi pangan agar lebih mudah. Selain itu, teknologi juga mempermudah kita untuk memasarkan produk makanan di media sosial dengan cepat dan mudah. Dengan kemajuan teknologi, dapat membantu perusahaan makanan menjangkau konsumen dengan metode baru yang lebih mudah. Makanan yang akan menjadi tren di masa depan. Yang pertama, singkong. Tanaman ini dijadikan bahan pokok tambahan selain padi dan gandum. Kedepannya, singkong akan menjadi tanaman harapan karena daya tumbuhnya yang tidak sulit dan sangat tahan terhadap kekeringan. Tumbuhnya pun sangat mudah. Hanya ditancapkan batangnya, maka akan tumbuh sendiri. Kita tinggal menanti beberapa bulan untuk siap dipanen. Yang kedua, sayuran hidroponik. Keterbatasan lahan membuat banyak orang mulai mengembangkan pertanian hidroponik. Menanam sayuran tidak diperlukan lagi tanah. Bahkan kita bisa melakukan dalam ruangan dengan bantuan lampu sebagai sumber penerangan pengganti matahari. Tanaman hidroponik bisa kita tanam secara bertingkat sehingga menghemat lahan tanam. Selanjutnya, makanan yang akan menjadi tren di masa depan kemungkinan adalah seafood. Mengapa seafood? Karena seafood mengandung nutrisi dan gizi yang tinggi dan dapat membantu kebutuhan pangan jikalau nantinya ketersediaan daging sedang menurun.
dan sebagai alat alternatif pengganti daging di masa depan. Yang biasanya burger mengandung isi daging, yang bisa jadi mengandung banyak lemak. Kini kita dapat alternatif lainnya dengan mengganti isi burger dengan sayur-sayuran dan dipadukan dengan roti yang mengandung banyak protein yang pastinya akan disukai banyak orang. Lalu selanjutnya adalah makanan dalam botol. Makanan dalam botol ini dapat memenuhi kebutuhan tubuh sehari-hari yang mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, contohnya adalah Soylent. Soylent ini berbahan baku susu atau ekstrak kedelai yang memiliki kandungan serat lebih tinggi dan mengandung lebih banyak mineral yang akan bisa menjadi pengganti bahan pokok umat manusia nantinya jikalau ada krisis. 1. Menu makanan yang lebih sehat. Nantinya orang akan semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan memperhatikan makanan. Akan ada banyak restoran yang menjual makanan rendah kalori dan lebih bergizi. 2. Produk yang instagramable. Kini dengan adanya kemajuan teknologi seperti sosmed, ada banyak orang yang berlomba-lomba untuk berfoto yang bagus, disebut instagramable. Tidak hanya dari kafe, restoran saja yang menarik, tetapi makanan juga harus menarik. 3. Pemesanan dengan tabel menu. Dengan semakin majunya teknologi, pelanggan tidak lagi dilayani dari pelayan dari meja ke meja. Orang akan melakukan self-service seperti e-menu. Selanjutnya ada aplikasi berbasis cloud. Pembayaran akan tetap dilakukan menggunakan mobile device sehingga transaksi akan tetap berjalan meski kasir sedang bermasalah. Dengan menggunakan cloud, informasi penting seperti data kartu kredit pelanggan akan tetap aman tersimpan di dalam cloud. Selanjutnya ada e-commerce dan marketplace. Berkembangnya teknologi ini, orang-orang tidak lagi susah-susah pergi mencari makanan. Mereka akan mudah mencari makanan melalui gadget dan makanan tersebut akan diantar ke rumah mereka. Dengan begitu, pengusaha tidak lagi membutuhkan tempat seperti membuka restoran dan juga kafe. Selanjutnya, ada makanan ringan. Saat ini, makanan ringan menjadi kesukaan banyak orang. Contohnya seperti keripik. Dari dulu hingga saat ini, keripik tetap eksis di pasaran dan tidak menutup kemungkinan nantinya keripik akan tetap laris manis. Contohnya keripik pedas dengan aneka sambal seperti keripik sambal mercon. Bisa saja laris nantinya. Karena saat ini sambal mercon cukup diminati oleh banyak orang. List several idea. Yang pertama adalah Korean garlic cheese bread. Yang kedua ada dessert box. Dessert box adalah makanan manis yang paling digemari masyarakat pada saat pandemi. Banyak varian rasa yang mudah yang ditawarkan, seperti rasa vanila, tiramisu, dan coklat black forest. Selanjutnya, yang ketiga adalah Dalgona Coffee. Minuman ini adalah minuman yang sangat terkenal di negara Korea Selatan. Minuman ini dibuat dengan memadukan kopi instan, gula, dan air panas. Keempat, smoothie bowl. Yang kelima, jus cold pressed. Keenam, pancake dengan boba. Yang ketujuh, ada alternatif susu, yaitu minuman susu dengan bahan dasar yang lebih bervariasi, seperti kelapa, nasi, rami, dan susu oat. Nomor 8, burger sayur rasa daging. Nomor 9, poke, yaitu ikan mentah, sayur, buah, dan nasi yang dipadu-padankan dan dililit dengan kulit kebab. Selanjutnya nugget ayam sayur. Yang ke-11 ada Soylent, yaitu minuman untuk pengganti makanan pokok dengan kandungan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang terbuat dari kacang kedelai dan asam amino sintetis. Dan yang terakhir adalah gabin buah. Best idea yang kami pilih adalah Soylent. Soylent dapat menjadi makanan pengganti karena terbuat dari kedelai dan asam amino sintetis yang mengandung vitamin dan protein yang tinggi. Maka, Soylent dapat menjadi alternatif jika ketersediaan bahan pokok menurun serta bisa dikonsumsi bagi orang-orang yang sedang program diet.